Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, segala pujian hanya milik Allah atas nikmat, rahmat, hidayah dan taufiknya. Pada malam hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, memiliki kesempatan dan waktu luang. Dengan nikmat-nikmat itulah kemaslahatan menjadi sempurna dapat kita laksanakan, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan menambahkan nikmat kepada kita dan menjadikan kita hamba-hambanya yang bersyukur kepadanya. Salawat dan salam senantiasa tercurah bagi Nabi yang mulia sallallahu alaihi beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang komitmen dengan sunnah beliau hingga kiamat kelak. Para hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, malam ini kita berada pada tanggal 2 Muharram yang masih dalam rangkaian bulan-bulan haram, bulan-bulan yang suci, bulan-bulan yang mulia. Dimulai dari Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan kita saat ini berada di awal dari bulan Muharram. Bulan yang Allah muliakan, 4 dari 12 bulan yang ada. Bulan itu menjadi begitu utama untuk seorang hamba mengamalkan amal-amal salehnya. Di bulan itu secara khusus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan umatnya secara khusus. Tentu ada ibadah yang memang dianjurkan secara umum untuk dikerjakan, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Namun dalam bulan ini terdapat amalan khusus yang memang secara khusus disebut oleh Nabi SAW amalannya, yaitu puasa. Puasa yang dianjurkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dikerjakan dan memiliki fadilah, keutamaan penghapusan dosa 1 tahun yang lalu, yang kita kenal, yang kita familiar dengan syariat tersebut, yaitu puasa Asyura. Puasa yang ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tiba di kota Madinah pertama kali setelah hijrah dari kota Makkah, beliau masuk kota Madinah yang kala itu imigran Yahudi sangatlah banyak yang telah menempati beberapa wilayah dan sempat menguasai beberapa sektor
migran Yahudi sudah banyak. Ya secara tampilan face mereka berbeda dengan orang-orang Arab. Yahudi ya bule-bulean, orang beda face. Ya. Intinya adalah imigran itu pun sudah menetap cukup lama. Tentu ada motivasi yang mendorong mereka. Kenapa mereka bermigrasi? Kota Madinah ada semacam keyakinan dalam keyakinan agama mereka. Ya. Orang-orang Yahudi disebutkan dalam kitab Taurat bahwa Nabi penutup akan hijrah ke tempat di situ yang ditumbuhi dengan subur pohon korma, perkebunan korma. Ya memang di Jazirah Arab yang paling terkenal dengan perkebunan kurmanya ya kota Madinah, ya belum disebutnya. Ya. Yang memang dikenal dengan pertanian atau perkebunan kormanya ya Madinah, ya, tanah yang sangat cocok ya, untuk menanam kurma. Ya. Dan memang disitulah kemudian Yahudi membangun atau membuat komunitas, bahkan membangun benteng pertahanan. Sampai hari ini benteng masih ada di Khaybar, ya tempat orang Yahudi, ya puing-puingnya, puing-puing benteng masih ada. Jadi memang mereka sedang mempersiapkan diri, bukan sekedar imigran. Ya kalau cuma sekedar migrasi, untuk apa bangun benteng? Kayak seolah-olah mereka ingin yang mengambil mencaplok sebuah wilayah. Jadi memang dari dulu tuh, bukan hanya mereka bermigrasi ke Palestina kemudian mencaplok wilayahnya. Enggak sekarang aja, dari dulu udah begitu. Ketika mereka bermigrasi ke kota Madinah, mereka membangun benteng. Ya, seolah-olah mereka ingin memang sejak awal ingin mencaplok wilayah tersebut. Ya, bangun benteng, bangun pertahanan, perkebunan dan lain sebagainya. Nah begitu Nabi sampai kota Madinah, Nabi mendapati komunitas Yahudi itu pun berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Berpuasa mereka. Dan dalam ajaran mereka, syariat puasa memang ada. Yahudi sekarang memang mereka meninggalkan syariatnya. Aslinya, syariat mereka juga puasa. Sama, yang beda pelaksanaannya. Makanya kita mengenal dengan istilah puasa Daud. Ya memang puasa yang dilaksanakan Nabi Daud. Mereka menyebutnya dengan David. Kita menyebutnya dengan Nabi Daud. Kita mengenal syariat Nabi Daud dan ditetapkan oleh Nabi sebaik-baik puasa, puasa Daud. Nabi yang sangat mereka agungkan, Nabi yang sangat mereka hormati. Nabi Daud melaksanakan puasa, Nabi Daud melaksanakan sholat. Sholat Nabi Daud kan ada kan? Sholat malam, ya. Yang bangun di akhir malam, kemudian ya menjelang azan tidur sebentar, kemudian lanjut lagi. Sholat Nabi Daud. Ada sholatnya, ada puasanya, artinya seharusnya mereka juga puasa. Seperti hari kita menjalankan puasa, mereka sholat seperti hari kita sholat, tapi tentu syaratnya beda. Ya, ini tidak mengenal lima waktu yang kita laksanakan saat ini. Namun pada intinya syariat inti para nabi dan rasul itu sama. Ya. Tuhan yang disembahnya sama, kemudian ibadah puasanya juga sama, sholatnya juga sama. Mereka sujud di atas tanah. Ya. Itulah ibadah dari para nabi dan rasul dahulu sampai Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di kota Madinah kala itu komunitas Yahudi melaksanakan puasa. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya,
Maka komunitas Yahudi mengatakan karena pada tanggal 10 Muharram Allah telah menyelamatkan Musa dari kerajaan Firaun, maka kami menjadikan itu sebagai hari besar. Ya, kami jadikan hari besar. Bagaimana mereka menjadikan hari besar dengan apa? Dengan puasa. Karena Nabi Musa Allah selamatkan dari kejaran Firaun itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kami lebih berhak terhadap Musa ketimbang kalian, kata Nabi SAW. Kami lebih berhak terhadap Musa ketimbang kalian. Sejarah telah mencatat bagaimana pembangkangan orang Yahudi terhadap Musa alaihissalam. Ya, sejarah telah mencatatnya. Al-Quran telah mengabadikan bagaimana kelakuan orang Yahudi terhadap para nabinya, termasuk Musa alaihissalam. Bahkan kisah dalam Al-Quran didominasi kisahnya dari Musa dan dari Israel. Ini yang dicatat. Mungkin yang tidak dicatat, mungkin yang tidak diceritakan, bahkan yang Allah ceritakan dalam Al-Quran saja banyak. Kepada Nabi, Al-Quran kisahnya didominasi kisahnya dari Musa dan dari Israel. Pembangkangan demi pembangkangan orang Yahudi terhadap Nabi Musa. Allah perintahkan Bani Israel masuk ke kota Palestina untuk merebut kota Palestina, dan Allah menjadikan kemenangan kepada Bani Israel. Apa kata Bani Israel terhadap Musa dan Harun ketika mereka berjuang menyuruh Bani Israel, ya kita akan sejalan perang, kita masuk ke kota Palestina. Apa jawab Bani Israel? Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Apa kata Bani Israel? Wahai Musa, pergilah antum seorang diri masuk Palestina berperang. Nanti kalau udah menang, kasih tahu kita. Kita nanti baru masuk. Begitulah bagaimana tulasnya Bani Israel, bahkan terhadap nabinya. Musa dibilang antum berangkat dulu perang, nanti kalau udah kelar menang kalian kita baru masuk ke Palestina. Ya. Begitulah ya kelakuannya orang Bani Israel yang tercatat dalam Al-Quran sejak dahulu kala. Ya. Jadi kalau sekarang setiap perjanjian damai mereka batalkan sepihak, ya nggak kaget. Yang kita kaget orang yang punya ide membuat perjanjian itu yang kita kaget. Karena apa? Dipastikan 100% pasti mereka batalkan sendiri. Ya, pasti mereka langgar sendiri. Sudah 800 hari itu yang namanya perjanjian damai. Penandatanganan perjanjian damai itu 800 hari. Ya. Mau yang memfasilitasi PBB, mau BBP, apapun semua mereka ada. Ya. Dan itu gak heran, karena memang begitulah kelakuan asli mereka. Yang kita heran, siapa-siapa punya ide mendamaikan dari perjanjian itu, harus semua sia-sia. Gak ada ceritanya mereka mematuhi yang namanya perjanjian damai. Sejak dibuat perjanjian pertama kali sampai yang terakhir kali, semua mereka selisih. Semua mereka batalkan. Kenapa begitu? Maka Nabi Allah di Musa, Allah minkum di Musa, kita lebih berhak terhadap diri Musa. Ya, kita sangat menghormati Nabi Musa. Ya, sangat memuliakan Nabi Musa. Bahkan di dalam Al-Quran nama Nabi yang terbanyak disebut bukan nama Muhammad SAW, bahkan yang paling banyak disebut
Asyura. Nabi perintahkan sahabat. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukankah tanggal 10, bukankah tanggal 10 adalah tanggal yang dimuliakan, yang dirayakan oleh orang Yahudi, sedangkan agama Islam berdiri di atas fondasi menyelisihi ritual orang Yahudi. Sahabat bertanya demikian, ya Rasulullah, bukankah itu adalah hari yang diagungkan Yahudi? Kita beda dong. Agama Islam ini kan berdiri di atas fondasi menyelisihi ritual mereka. Apa-apa yang menjadi ciri khas, apa-apa yang menjadi ciri khas ritualnya, apakah Yahudi, apakah Nasrani, maka Islam berdiri menyelisihi mereka. Itu difahami betul Pak dalam benak sahabat. Makanya diucapkan oleh Nabi, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Peringatan keras dari Nabi, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Sebagai bentuk peringatan, nggak boleh kita melakukan ritual yang menjadi khas ritual agama lain. Maka Islam berdiri menyelisihinya. Maka dengan itu Nabi SAW mengatakan, jika demikian, tahun depan kita puasa tanggal 9 dalam rangka menyelisihi orang-orang Yahudi 9 dan 10. Tapi belum sampai tahun depan Allah mewafatkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah mewafatkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka syariatnya tetap, yaitu berpuasa tanggal 9 dan 10. Kita berada pada tanggal 2 Muharram. Ya, yang insya Allah tanggal 10 itu jatuhnya hari Ahad itu Pak. 9, 10, Sabtu dan Ahad tentunya pekan depan ya. Sabtu dan Ahad pekan depan. Sudah masuk tanggal 9 dan 10. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua dan memberikan kita taufik, semangat untuk bisa kita melaksanakannya. Baik para hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali lanjutkan pelajaran kita dari kitab Shahih Fiqh Sunnati wa Adillatuhu terkait dengan pembahasan babul hajj. Pembahasan haji. Pada pertemuan pekan yang lalu kita membahas menyinggung permasalahan mahdzuratul ihram. Hal-hal yang Allah larang ketika seseorang sedang ihram masuk baik ibadah haji maupun umrah dan sedang menggunakan baju ihram, khusus yang nampak bagi kaum laki-laki terdiri dari 2 potong, rida bagian atas dan kemudian izar yang bagian bawah. Izar bagian bawah. Nah, apa saja yang dilarang? Kita tentu berbicara dalam konteks ibadah haji. Kita berbicara dalam konteks ibadah haji. Kemarin kita singgung mahdzuratul yusidul hajjah, berbicara tentang hal-hal yang dilarang ketika seseorang ihram, diklasifikasi para ulama menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama, larangan yang dapat merusak atau membatalkan ibadah haji. Larangan yang dapat merusak atau membatalkan ibadah haji. Yang pertama, hubungan suami istri. Hubungan suami istri itu bisa membatalkan, merusak hajinya seseorang. Ya. Hubungan suami istri yang dilakukan sebelum tahallul yang pertama. Ya. Tahallul yang pertama. Ya. Tahallul seseorang ketika melempar jumroh Aqabah pada tanggal 10, dia bisa setelah itu tahallul. Ya, baik dia tahallul dulu atau dia potong dulu bisa. Ya, begitu lempar jumroh Aqabah pada
rusak. Para ulama berselisih pendapat, apakah dia bisa mengulang hajinya? Sebagian mengatakan nggak boleh, karena memang perjalanan haji hanya untuk satu ibadah haji. Karena wukufnya cuman sekali. Nggak bisa dia mau wukuf sendiri, nggak bisa. Sekali perjalanan, satu kali haji. Maka tidak bisa. Sebagian ulama berpendapat, jika itu terjadi, dia sebelum tahallul berhubungan suami istri, maka batallah hajinya. Jika itu terjadi, maka dia rubah ihramnya menjadi umrah. Sebagai pendapat, ya sudah, ihramnya jadikan umroh aja. Ya. Jadi, ya ada solusi menjadikan umroh. Ya, karena haji udah batal, haji udah rusak. Akan tetapi jika setelah tahallul, ya, tahallul baru cukurnya baru, ya bukan gudul wakos. Gudul wakos itu nanti tahallul yang kedua. Tapi tahallul yang pertama dia sebatas potong rambut, tapi tidak gudul wakos. Taksir, dipendekin. Karena nanti gudul wakosnya pada tahallul yang kedua. Pada tahallul yang kedua. Nah, setelah dia tahallul yang pertama, jika seseorang melakukan hubungan badan suami istri, maka hajinya tidak rusak, hajinya tidak batal, tapi dia wajib membayar dam karena dilarang. Ini bentuk koreksi dari apa yang disampaikan pada pekan yang lalu, ya. Kita mengkoreksi, waktu itu saya sampaikan dibolehkan hubungan badan setelah tahallul yang pertama. Saya koreksi bahwa pada tahallul yang pertama tidak dibolehkan kecuali nanti tahallul kedua. Ya. Dia hanya boleh pakai pakaian biasa. Hanya boleh pakai pakaian biasa, menggunakan parfum. Ya, yang dilarang hanya hubungan suami istri. Jika terjadi setelah tahallul awal, misalkan dia berhubungan suami istri, maka hajinya tidak batal, tapi dia wajib membayar dam dan itu dilarang. Gak boleh melakukan hubungan badan masih tahallul yang pertama, nanti tahallul yang kedua. Tapi tahallul pertama udah bebas, lepas baju, pakai baju, ya biasa, kemeja, gamis, tol, ya menutup kepala, pakai parfum, wangian, yang tadinya dilarang jadi boleh setelah tahallul yang pertama. Ya, nanti tahallul yang kedua, nanti jadi bebas, boleh dia berhubungan suami istri. Nah, itu koreksi pada kajian kita hari yang lalu. Kemudian ada apa yang dilarang tapi tidak merusak. Mahdzurah la tusidul hajjah. Dia dilarang. Tapi jika itu dilakukan tidak membatalkan hajinya. Tidak merusak hajinya. Seperti lafzu rajulil mahid minas siyam. Laki-laki yang pakai pakaian yang berbentuk banyak. Kalau kita nyebutnya berjari, sebetulnya dimaksud bukan jaritan. Larangan itu bukan pakaian dengan jaritan. Ya. Karena ada saja sesuatu yang bisa dibuat tanpa ada jaritan. Ya. Artinya larangan adalah pakaian yang memang membentuk tubuh, seperti gamis. Ini kan memang dipakai. Ya. Bisa aja dijual tanpa ada jaritan, bisa aja. Artinya yang dimaksud bukan jaritan, tapi pakaian yang dipakai. Kemeja, ya, gamis, sarung, ya, atau yang lainnya. Misalkan sarung, dia pakai sarung, misalkan. Ya. Maka nggak boleh. Yaqulu al-rajulillah sallallahu alaihi wa huwa bi ma'na bi huwa ala
ada Jeddah di terminal haji Jeddah itu kekeliruan melewati mikot atau jalan dengan bandara Jeddah jauh ya kurang lebih masih ada setengah jam sampai 45 menit pesawat jauh jalan Jeddah sudah lewat mikotnya Jeddah katakanlah ada yang berihram dari Jeddah terjadi kasus kayak ihramnya hilang satu entah gimana dia di sini ternyata hilang satu di bandara terminal haji Jeddah gak ada dua kayak ihram misalkan gak ada dua kayak ihram atau biasa pesawat dia sudah simpan di cabin ternyata hilang salah satunya apa yang dia lakukan sedangkan mikot sudah lewat maka ketika dia hanya dapatkan kecuali hanya satu kali ihramnya maka dia pakai salah satunya yang bagian bawahnya dia pakai celana biasa ini kalau situasi darurat ya. Atau kalau dia bawa sarung maka dia pakai sarung ya. Atas sekali ihram nanti begitu dia dapat kain ihramnya baru dia ganti dengan kain ihram yang sesungguhnya tapi misalkan sarung gak ada yang ada cuma celana panjang dia udah pakai celana panjang ya. Pakai celana panjang atau bagian bawahnya dia gunakan ihram bagian atasnya dia tutupi dengan pakaian jubahnya misalkan ditutupi pakai diselendang pakaian jubahnya untuk menutupi auratnya jelas kita berbicara dalam situasi kondisi darurat begitulah ketika dia sampai di tanah suci sedang hilang sedangkan menggunakan sepatu nggak boleh telanjang kaki ditarik di bawah terik matahari itu nggak mungkin di bawah matahari itu nggak mungkin ada seorang pemanah yang ketika wukuf di Arafah dia cuma ke toilet beberapa langkah saja ke toilet dia berpikir kalau saya sedang aku dekat hanya beberapa langkah begitu selesai dari toilet dia nggak bisa jalan
sebagai hal yang biasa digunakan ya untuk menutup kepala tidak boleh dan bentuknya akan sama. Tapi kalau dia menggunakan kayu dengan menutup kepalanya maka itu boleh. Ya, menggunakan kayu ya atau dia berteduh di bawah sebuah pohon itu boleh. Dia nggak boleh dia menggunakan sesuatu yang melekat di atas kepala. Lalu yaitu larangan yang tidak merusak haji seseorang wanita yang menggunakan niqab. Penutup khimar, ya penutup atau niqab, cadar kalau dalam bahasa kita, atau lupa yang dia memang tertutup sepenuhnya, atau menggunakan kaos tangan, itu dilarang. Kecuali jika wanita yang menggunakan cadar penutup wajah ketika datang atau lewat di hadapan yang sekelompok laki-laki, dia boleh menutup sebagian wajahnya. Kemudian larangan lain, isti'malul muhrim awil muhrimah tib ala thawbin aw badan. Menggunakan parfum tapi di pakaian. Menggunakan parfum tapi di pakaian. Atau dia menggunakan parfum ketika ihram itu di badan. Kalau dia mau pakai parfum sebelum ihram, ya. Tapi tidak boleh di pakaian, tidak boleh di kain ihramnya, tapi dia pakai di badannya. Apabila parfumnya nempel di kain ihram, maka tidak termasuk larangan. Nah, begitu masuk ihram, itu nggak boleh dia lagi pakai wewangian, nggak boleh. Di badan sekalipun nggak boleh. Dia kalau pakai wewangian di badan itu sebelum ihram. Kemudian halqu sya'rir ra'si, mencukur rambut dilarang. Mencukur rambut itu tidak dibenarkan ketika dalam keadaan ihram. Yang keenam, taklimul azfar. Ya, gunting kuku itu tidak dibolehkan, ya. Namun jika dilakukan, ya, dia tidak membatalkan hajinya. Kemudian yang kedelapan, dawa'i. Yang ketujuh, dawa'il jima'. Jadi hal-hal yang bisa membawa seseorang kepada hubungan suami istri, muqaddimah yang biasa dilakukan oleh suami dan istri hingga terjadilah hubungan suami istri, maka itu dilarang, tidak boleh. Ada ucapan, ada tindakan yang mengawali hubungan yang biasa dilakukan sebelum berhubungan suami istri, nggak boleh. Ya, ciuman dengan syahwat itu dilarang. Ya, tidak dibolehkan ya saat dalam keadaan ihram. Kemudian 8 dan 9 al-khitbatu wa aqdiz zawad, melakukan proses peminangan, melamar, ya, atau melakukan proses pernikahan pada saat ihram itu tidak dibolehkan. Ya, melakukan lamaran atau melakukan proses akad pernikahan itu dilarang. Kemudian yang ke-10, 9 dan 10, iktiraful ma'asi wal mukhasamatu wal jidal, ya. Bermaksiat ya, saat ihram, maksiat yang nyata, dan kemudian mukhasama, dia berjidal, berdebat, ya, adu argumentasi untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Kecuali jika seseorang adu argumentasi dalam sebuah permasalahan yang memang sangat dibutuhkan saat itu. Ya. Sesuatu yang perlu dia ingkari saat itu. Sesuatu yang perlu dia luruskan pada saat itu, maka ini tidak termasuk perdebatan yang dilarang. Yang dilarang adalah perdebatan yang tidak bermanfaat. Perdebatan antara suami dan istri. Ya,
cekcok, ya, suaminya atau istrinya terpisah dari suaminya, begitu ketemu terjadilah kemudian keributan, pertengkaran, suami yang menyalahkan istrinya, istrinya yang tidak ingin disalahkan, yang juga dia tidak ingin terpisah dari suaminya, karena situasi dan keadaan yang menjadikan mereka terpisah. Suaminya terjadi pertengkaran, istrinya tidak terima, ya, dimarahi oleh suaminya. Ini pertengkaran jika kemudian adu argumentasi yang tidak perlu, yang tidak penting sama sekali, ini dilarang sangat ekor. Dan betapa banyak peristiwa yang kita saksikan di depan mata masih dalam keadaan ekor, di tempat sapi, di tempat tawaf, itu suami istri tengkar. Ya, jangan bawa jamaah suami istri enggak di tempat tawaf, enggak di tempat sapi, tengkar dulu. Sudah diingatkan, Bu, ini sedang ekor, kita sedang umroh, pakai ekor belum tahu. Ya, jangan bertengkar. Ya, istrinya terpisah, suaminya nyariin, begitu ketemu malah tengkar, bukan bersyukur malah tengkar. Ya, ada situasi dan keadaan ramai dan ada, ya, terpisah suaminya aja. Ini begitu ketemu bukan senang, kemudian dia pertengkaran. Kalau suami dan istri hindari perdebatan yang tidak bermanfaat semacam ini. Ya, apapun situasi dan keadaannya, maka masing-masing menahan diri dan bersabar. Makanya ketika seseorang melaksanakan ibadah haji dan umroh, jangan bawa kotornya yang banyak, jangan bawa pakaiannya berkotor-kotor, yang perlu dia bawa barang berkotor-kotor dan kesabaran. Karena kita dalam keadaan sama, di tengah situasi ibadah keadaan yang sangat ramai, sangat padat, yang butuh kesabaran yang begitu banyak. Apakah kita bersabar terhadap perilaku orang lain? Apakah kita bersabar terhadap perilaku ya orang dekat kita sendiri, suami, kemudian istri, ya, setiap orang menahan dirinya. Kemudian ta'awud bisaydil hayawan dari berburu hewan darat itu tidak dibolehkan. Allahu a'lam bishawab.
wassalatu wassalamu ala Rasulillah ya Pak. Sampai Pada penjelasan hal-hal yang dilarang dan tidak membatalkan ibadah haji seseorang, yaitu berburu. tentu hal demikian terjadi di masa lalu ya, yang memang perbekalan mereka melaksanakan ibadah haji sangat terbatas. Ya. Maka perburuan binatang itu umum dilakukan di masa itu, Pak. Ketika dalam melaksanakan ihram haji dilarang, nggak boleh orang dalam menggunakan pakaian ihram dia berburu binatang liar. Ya. Tentu yang disebut dengan berburu ini binatang liar, Pak, yang memang hidup di alam. Adapun binatang-binatang yang jinak dan lazim dikonsumsi oleh manusia seperti kambing, unta, sapi, ayam, tentu tidak dikategorikan sebagai binatang buruan. Ya. Boleh itu disembelih, dikonsumsi. Kambing misalkan tidak termasuk dari binatang buruan. Yang dikatakan binatang buruan seperti kelinci atau barangkali rusa, ya, atau mungkin dia ya binatang yang sejenis yang memang hidup di alam liar, itu yang nggak boleh ya, ketika seseorang dalam keadaan ihram. Mala yahrum qatluhu aw sayduhu lil muhrim. Nah, apa-apa saja yang dibolehkan seorang dalam keadaan ihram membunuhnya atau memburunya. Pertama yang dibolehkan adalah al-hayawanul insi aslan. Binatang yang memang biasa dikonsumsi oleh manusia. Binatang yang memang jinak, dipelihara dan lazim dikonsumsi oleh manusia. Kemudian yang kedua, saydul bahri, mancing. Ikan itu dibolehkan. Yang dilarang adalah binatang darat. Adapun ikan, Allah izinkan, Allah berfirman, uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'al lakum walisayyarah. Dihalalkan bagi kalian perburuan ikan. Kemudian berburu qatlu muharramil akli, membunuh binatang yang memang secara asal dia haram hukumnya dimakan. Ketemu singa misalkan, Pak. Ketemu binatang buas lainnya, ya, burung elang misalkan, yang memang dia haram untuk dikonsumsi, memiliki cakar dan kemudian taring. Nah, membunuh hewan itu karena sebuah ancaman, maka tidaklah mengapa, boleh saja. Kemudian membunuh binatang yang memang diperintahkan untuk dibunuh, ya, seperti misalkan burung gagak, binatang yang memang diperintahkan untuk dibunuh, ya. Burung gagak
bagi orang yang ihram ya dibolehkan